Pemirsa, pasukan marinir Amerika Serikat ini mencegat sebuah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Diduga kapal tanker ini mencoba melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal tanker minyak yang dicegat marinir Amerika Serikat. Pasukan AS ini menggeledah kapal tanker berbendera Iran tersebut dan memberikan instruksi kepada awak untuk mengubah arah kapal. Diduga kapal berupaya melanggar blokade yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah tingkatkan aktivitas penegakan hukum maritim di Teluk Oman sejak beberapa bulan terakhir, termasuk pencegatan dan juga pengalihan kapal komersial yang diduga mencoba menghindari blokade. Pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran juga beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Pemirsa, puluhan kapal dan tanker minyak ini masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي يا رب انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Serangan udara terbaru Israel ke Gaza ini targetkan Camp Al-Maghazi. 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Pasca serangan yang mengenai bangunan,
Kepulan asap tebal penuhi lokasi sekitar, sementara warga-warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, 1 warga meninggal, sementara beberapa lainnya terluka. Pemirsa, IDF ini menghancurkan gudang senjata milik organisasi Hamas di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat serangan dilakukan oleh Zionis Israel ke Gaza, Palestina. Serangan ini menghancurkan sebuah gedung yang diduga gudang senjata milik pejuang Hamas. Senjata-senjata tersebut dimaksudkan untuk melukai pasukan Zionis Israel di wilayah Garis Kuning. Pemirsa, pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga ini juga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan dijadikan barak selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arsyid di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut usai sebelumnya menduduki bangunan itu dan menggunakannya sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Sementara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait pembakaran rumah warga Palestina tersebut. Ratusan tentara Israel menggerebek desa Al-Mazra'ah, Al-Gharbiyah, Ramallah, tepi barat. Dalam operasi militer besar-besaran ini juga operasi disertai dengan penggerebekan rumah dan penangkapan sejumlah warga Palestina. Ratusan tentara Israel dilaporkan memasuki desa Al-Mazra'ah, Al-Gharbiyah di wilayah barat Ramallah. Mereka melakukan penggerebekan ke rumah-rumah warga dalam operasi militer skala besar di wilayah tersebut. Warga setempat menyebut tentara Zionis juga menangkap sejumlah penduduk desa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait alasan di balik operasi besar-besaran ini maupun jumlah warga yang ditangkap. Pemirsa, warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat ini menolak keras perintah evakuasi oleh pemerintah Israel. Diduga rencana evakuasi desa yang dihuni sekitar 350 warga Palestina tersebut untuk memperluas permukiman Israel. Warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat menolak keras keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk mengevakuasi masyarakat. Penduduk desa memilih tinggal di rumah-rumah mereka yang terbuat dari seng di dekat jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko dan Laut Mati. Muhammad Abu Dahub, seorang penduduk Khan Al-Ahmar, mengatakan ia tidak berniat pindah karena desa tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam baginya. Karena keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Terlebih, ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. أنا عمري 56 سنة مواليد هان. أولادي تولدوا هان. أحفادي تولدوا هان. يعني 5 أجيال في المحل هذا. وأنا ساكنين في المحل هذا. مش ناويين نرحل إلا طوعا، مش ناويين نرحل، لأن ما رحلنا أول لما بدنا نرحل للحين. نرحل وين نروح؟ فيش مكان ثاني تروح عليه من مرة.
Sementara Kepala Dewan Desa Ken Almar mengatakan masyarakat telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1952 setelah terusir dari tanah mereka pada tahun 1948. Warga percaya evakuasi yang direncanakan untuk memperluas permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur. الهدف من الازاحه لانه هناك من القدس حتى البحر الميت لا يوجد الا هذه القريه قريه الخان الاحمر. اذا تم اقتلاع هذه القريه سيكون ربط هناك ربط حزام على القدس الشرقيه من معالي دميم لكفاره دميم لانه كل المستوطنات هي الربط بينها الاغلاق على القدس رقم 1 ورقم 2 حلمهم القديم الجديد الا وهو القدس الكبرى القدس حدود البحر الميت سيقطع الضفه الغربيه كامله. Keputusan akhir mengenai evakuasi berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemirsa, beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan juga menembaki kapal Global Sumut Flotilla sebelum menculik para aktivis dan juga jurnalis. Why are you shooting? Why are you shooting? Why? Hey! Why are you shooting? Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air.